Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuriko Restu Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri Karanganyar, Kota Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana mengantarkan anak didik kita pada budi pekerti yang luhur dan bijaksana. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik yang pertama harus berpihak pada murid, yang mana menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, pendidik juga harus mengetahui gaya belajar tiap peserta didik sehingga semua mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun murid. Pendidik harus menjadi penuntun dalam mengembangkan kemampuan peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga peserta didik menemukan kemerdekaan belajar yang sesungguhnya sesuai dengan lajurnya. Yang ketiga, pendidik harus memahami karakter murid dan menanamkan budi pekerti, yang mana pendidik harus mengetahui masing-masing karakteristik dari setiap peserta didik. Pendidik juga harus bisa membentuk nilai karakter yang bersifat baik dan menghilangkan karakter yang bersifat buruk kepada siswa, sehingga proses pembelajaran yang didapat berlangsung dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Sebagai seorang pendidik, pasti kita mengenal semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing ngarso sung tulodo, artinya yang depan memberikan contoh. Maksudnya, guru harus bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi murid-muridnya. Yang kedua, ing madyo mangun karso, artinya yang tengah memberikan semangat. Maksudnya, pendidik juga harus bisa menjadi motivator bagi murid-muridnya demi capaian yang diinginkannya. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya yang belakang memberikan dorongan. Maksudnya, guru harus bisa memberikan dorongan kepada murid-muridnya untuk mengembangkan bakat dan minat siswa masing-masing. Berikut ini implementasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah kami. Di antaranya, dalam mengembangkan bakat dan minat siswa, sekolah kami memiliki program ekstrakurikuler. Yang pertama, seni tari. Yang kedua, pramuka. Yang ketiga, atletik. Dan yang keempat, tahfidz. Dengan adanya ekstrakurikuler ini, diharapkan siswa dapat memilih serta mengetahui bakat dan minat sesuai dengan kodratnya masing-masing, serta mengembangkan bakat dan minat sesuai arahan dari pembimbing ekstrakurikuler. Di sekolah kami juga melakukan program pembiasaan. Yang pertama, kegiatan religi. Kegiatan ini berupa pelaksanaan sholat duha, pembacaan doa, dan Asmaul Husna yang dilakukan sebelum proses pembelajaran. Sedangkan kegiatan sholat duhur dilakukan bersama setelah selesai pembelajaran. Hal ini dapat menguatkan keimanan serta ketakwaan siswa kepada Sang Pencipta. Yang kedua, penerapan 5S. Kebiasaan ini adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kami terapkan ketika awal masuk, saat proses pembelajaran berlangsung, hingga ketika pulang sekolah. Hal ini diharapkan anak-anak memiliki kepribadian yang kuat
mempunyai rasa hormat dan belas kasih, serta terciptanya lingkungan yang nyaman, tentram, harmonis antar semua warga sekolah. Yang ketiga, kegiatan literasi. Kegiatan literasi dilaksanakan sebelum pembelajaran kelas dimulai selama 15 menit. Selain itu, kegiatan ini juga terjadwal secara rutin sesuai dengan tingkatan kelas, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 di perpustakaan. Diharapkan kegiatan ini membantu anak dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menangkap dan memahami informasi, serta mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata dengan lebih baik. Yang terakhir adalah kegiatan senam resik. Kegiatan senam resik dilakukan oleh semua siswa, guru, serta warga sekolah lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di setiap hari Jumat pukul 7 pagi. Manfaat dari kegiatan ini adalah kesehatan dan perkembangan fisik anak menjadi lebih baik, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas sekolah sehari-hari. Sekolah kami juga melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya belajar di kelas dan di luar sekolah, memanfaatkan teknologi sebagai media belajar, belajar sambil bermain, dan pembelajaran secara kontekstual. Dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, ada beberapa tantangan yang masih menghambat pengimplementasian dalam pembelajaran di sekolah kami. Yang pertama adalah pendidik. Kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran filosofis KHD. Guru masih melakukan pembelajaran yang kurang berpihak pada murid. Kurangnya keterampilan guru terhadap perkembangan pembelajaran berbasis IT. Yang kedua adalah sarpras. Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga menghambat dalam pengimplementasian kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari dua permasalahan tersebut, ada solusi yang perlu dilakukan. Yang pertama, untuk pendidik. Tenaga pendidik harus memiliki kesadaran diri dalam meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai pelatihan seminar, diklat ataupun BIMTEK, serta memahami pemikiran filosofis KHD tentang pendidikan. Yang kedua, untuk sarpras. Perbaikan dan kelengkapan sarpras dilakukan secara bertahap dengan menganggarkan kebutuhan sekolah melalui dana BOS sebagai penunjang terlaksananya proses pembelajaran. Demikianlah penyampaian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.